Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang rajin dan bersemangat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi belajar daring Selasa 23 September 2020 bersama Ibu Evi Susanti. Subtema bagian A, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Tujuan pembelajaran 1. Menyimpulkan isi teks prosedur. 2. Mengidentifikasi teks prosedur. 3. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. 4. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, serta isi secara lisan dan tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil maksimal, diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ciri umum teks prosedur. 1. Adanya tujuan dari kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. 2. Adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan atau membuat sesuatu. 3. Berisi panduan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. 4. Menggunakan penjelasan secara mendetail. 5. Adanya aturan atau batasan yang harus dipatuhi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan teks prosedur: menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan contoh teks prosedur berikut.
Selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas beberapa bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Berikut penjelasan dari struktur tersebut. A. Tujuan. Berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut sehingga mencapai hasil akhir yang akan dicapai. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. B. Alat dan bahan. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya, resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat, karena untuk menghasilkan produk yang baik. C. Langkah-langkah. Berisi cara atau urutan bagaimana dibuat atau digunakannya. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara kronologis. Perhatikan langkah mencuci tangan yang baik dan benar berikut ini. Struktur teks prosedur yang terakhir, D. Penutup. Berisi kalimat penutup yang dituliskan jika tujuan tersebut tercapai. Cara menuliskannya adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan, dan ulang kembali dengan kata yang lain, atau ucapan selamat, atau memotivasi orang untuk melakukan. Selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks prosedur. A. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menunjukkan makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah memiliki ciri sebagai berikut. 1. Selalu diakhiri dengan tanda seru, tetapi ada juga yang diakhiri dengan tanda titik. 2. Biasanya menggunakan partikel lah atau kah. 3. Menggunakan pola inversi atau pola memerintah. 4.
memiliki intonasi yang tinggi pada awal kalimat dan rendah pada akhir kalimat. Kalimat perintah yang digunakan pada teks prosedur terbagi dua, yaitu 1. Kalimat perintah biasa, 2. Kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah biasa adalah kalimat yang benar-benar meminta seseorang untuk melakukan seperti apa yang dikehendaki penuturnya atau penulisnya. Kalimat perintah ajakan adalah kalimat yang disampaikan dengan mengajak seseorang melakukan apa yang dikehendaki penuturnya atau penulisnya. B. Kalimat saran. Kalimat yang berisi saran kepada seseorang dalam menyelesaikan masalah. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. C. Kalimat larangan. Kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan suatu tindakan berupa perilaku atau perkataan. Bahasa teks prosedur menggunakan kalimat saran, keharusan, dan larangan agar langkah-langkah yang dianjurkan dalam teks prosedur tidak menimbulkan bahaya. Demikian sesi belajar daring pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.